Hi everyone, welcome back to my channel. Still with me, Mr. Robs. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri belajar grammar untuk level elementary dan tema kita kali ini adalah present continuous. Seperti biasa, untuk referensi selama seri belajar grammar ini adalah Essential Grammar in Use by Raymond Murphy. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Oke, let's get started. Kita akan masuk ke pembahasan present continuous dan yang akan kita bahas pertama kali adalah polanya terlebih dahulu. Saya sarankan buat teman-teman untuk menonton video pertama dan juga video kedua mengenai to be yaitu am, is, are karena ini akan sangat membantu kita dalam memahami present continuous. Baik, untuk membuat kalimat seperti yang sudah kita ketahui bareng-bareng, yang namanya kalimat atau klausa itu pasti harus ada subjek atau verb. Minimal harus ada subjek dan juga verb. Nah, kita akan gunakan subjeknya di sini masih dengan menggunakan subject pronouns, yaitu ada I, he, she, it, we, you, they. Dan masing-masing subject pronoun ini memiliki to be. Jadi kalau I, dia pasangannya dengan am. Kalau mau buat kalimat positif. Kalau negatifnya tinggal tambahkan not. Kemudian he, dia dengan he is, jadi he is, she is, it is. Negatifnya bisa he's not atau he isn't. Jadi boleh dua-duanya. Kemudian ada juga we are, you are, dan juga they are. Negatifnya bisa we're not misalkan atau gunakan bentuk yang lain seperti we aren't. Nah, kalau kita sudah paham untuk bagian ini, gampang untuk memahami pola dari present continuous. Jadi cukup tambahkan setelah to be-nya itu verb ing. Verb ing itu misalkan ada kata kerja contoh run, dia jadi running. Atau misalkan do, dia jadi doing. Contoh yang lain misalkan write, dia jadi writing. Read jadi reading. Kemudian swim, misalkan dia jadi swimming. Atau ada lagi watch, dia jadi watching. Jadi tinggal ditambahkan ing. Nah, ini pola untuk present continuous. Yang paling penting di sini teman-teman harus perhatikan menggunakan to be bisa am, is, atau are tergantung dari subjeknya. Kemudian setelahnya bisa ditambahkan verb ing. Kalau negatifnya gampang. Jadi setelah to be-nya atau di antara to be dan verb ing itu teman-teman cukup tambahkan kata not. Oke, kita lihat contohnya. I'm working. Nah, di sini menggunakan to be am karena subjeknya I dan kita menggunakan bentuk yang singkat. Jadi I'm working. Work, ini kata kerjanya, verb ing-nya, ditambahkan ing jadi working. I'm working. Aku lagi bekerja atau aku sedang bekerja. Negatifnya, misalkan ini ada lanjutkan, I'm not watching TV. To be-nya am. Nah, di sini sebelum verb ing-nya ditambahkan not untuk membuat kalimatnya jadi negatif. I'm not watching. Watch ditambahkan ing jadi watching. I'm not watching TV. Aku enggak lagi nonton TV. Aku tidak sedang nonton TV. Baik, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Maria is reading a newspaper. Subjeknya Maria, is, ini to be-nya karena cuma satu orang, Maria. Read, tambahkan ing jadi reading. Maria sedang membaca koran. Kemudian, she isn't eating. Subjeknya she, nah ini bentuknya negatif menggunakan bentuk singkat atau bentuk pendek isn't. Isn't eating. Dia tidak sedang makan. Atau dia nggak lagi makan, sama aja. Boleh nggak misalkan kita gunakan bentuk seperti ini? Boleh nih. Jadi misalkan she is-nya di bentuk singkat she's, kemudian tambahkan not setelahnya. She's not eating. She's not eating. Jadi boleh menggunakan isn't atau bentuk seperti ini. Oke. Selanjutnya, the phone is ringing. The phone, ini subjeknya, is, to be-nya, ringing. Nah, ini verb-nya ring ditambahkan ing.
Jadi ringing. Telepon itu berbunyi. We're having dinner. Ini dari we are, kita buat dalam bentuk pendeknya. We're have dinner. Sorry, having dinner. Nah, have ditambahkan ing, bentuknya jadi seperti ini. Having dinner. Kita lagi makan malam. Baik, seperti itu. Jadi gampang banget. Setelah to be-nya cukup ditambahkan verb ing. Kita akan masuk ke poin yang selanjutnya. Apa sih fungsi dari present continuous ini? Present continuous digunakan kalau kita ingin menyatakan suatu kejadian ataupun aktivitas happening now. Jadi sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Kalau kita ilustrasikan kan kalau dalam bahasa Inggris itu kita mengenal ada tiga jenis waktu, yaitu ada past, ada juga present atau now, kemudian ada juga future. Nah, yang namanya present continuous ini aktivitasnya berada di sini. Jadi pas kita lagi mengungkapkannya itu aktivitas atau sesuatu itu sedang terjadi. Di sini contohnya they're playing football. Misalkan saya mengatakan they're playing football. Jadi pas saya berbicara they're playing football, mereka memang sedang bermain bola. Jadi sedang dilakukan. Oke. Nah, contohnya yang lain lagi kita lihat, please be quiet, I'm working. Jadi aku lagi kerja. Pas aku bilang misalkan, please be quiet. Nah, pas saya bilang, please be quiet, I'm working. Saya lagi kerja. Jadi pas bilang, tolong tenang, karena saya lagi kerja. Oke, seperti itu. Contoh yang lainnya, look, there's Sarah. She's wearing a brown coat. Ada Sarah. She's wearing a brown coat. Dia mengenakan jaket atau mantel berwarna coklat. Jadi sedang lagi dipakai. Oke. Okay. The weather is nice, is not raining. Cuacanya bagus, is not raining. Enggak lagi hujan. Oke. Okay. Jadi saat itu, saat kita bicara the weather is nice, it's not raining. Pas kita lagi ngomong cuacanya bagus, lagi nggak hujan. Oke. Okay. On the phone, misalkan ada percakapan ketika di telepon, we're having dinner now. Kita lagi makan malam saat ini, sekarang. We're having dinner. Oh, jadi pas lagi ngomong, kita sedang melakukan itu. Can I phone you later? Boleh nanti saya telepon balik, misalkan. Oke. Okay. And then you can turn off the TV, the television. I'm not watching it. Kamu boleh matiin TV-nya, aku nggak lagi nonton. Jadi pada saat kita bilang kamu boleh matiin TV-nya, aku nggak lagi nonton. Oke. Jadi sekali lagi untuk present continuous itu kita ungkapkan pada saat kita sedang berbicara itu sedang berlangsung atau tidak. Baik, itu untuk present continuous fungsinya seperti itu. Aktivitas yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan. Nah, ini ada tambahannya untuk spelling dari verb ing itu sendiri ada aturannya. Contoh yang pertama, misalkan ada kata kerjanya itu come. Jadi cara membuat verb ing-nya itu kalau ada huruf i, yaitu huruf e ini, kita coret, nah tambahkan ing. Jadi seperti ini. Jadi tidak dituliskan coming, jadi e-nya dicoret jadi coming. Contoh yang lain misalkan write, hurufnya dicoret, yang e-nya diganti, sorry ditambahkan ing, jadi writing. Dance, ini juga sama, huruf E-nya dicoret jadi dancing. Jadi kalau teman-teman lihat di verbnya itu ada huruf E di akhirnya, itu dicoret, langsung tambahkan ing. Baik. Yang kedua, ada juga yang jadi double letternya itu. Hurufnya itu jadi ada dua. Contoh run, jadi double N, running. Sit, dia jadi sitting. Swim, dia jadi swimming. Nah, bisa seperti ini. Jadi ada yang double letter. Jadi hurufnya jadi dua. Atau yang seperti ini lie, dia berubah jadi lying. Nah, untuk aturan-aturan spelling seperti ini nanti kita akan ada pembahasan khusus. Jadi tetap pantengin channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Baik, itu untuk yang present continuous. Kita lihat di sini ada latihannya. Complete the sentence. Oke, sebentar. Complete the sentences, use these verbs. Jadi teman-teman silakan kerjakan latihannya. Ini tuh jadi ada
kata kerja yang sudah disiapkan. Jadi ada build, cook, go, have, stand, stay, swim, dan juga work. Nah, teman-teman gunakan kata kerja ini untuk melengkapi kalimat dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, ini semuanya menggunakan present continuous. Kita coba kerjakan nomor 1 bareng-bareng. Please be quiet. Tolong tenang. Nah di sini subjeknya I, kita lihat pilihannya dari build sampai work. Nah, yang paling tepat di sini menggunakan work. Jadi kita tuliskan I, ini to be-nya am, work, jadi tambahkan ing jadi working. Please be quiet, I'm working. Nah, seperti itu. Oops, sorry. Jadi silakan teman-teman cek dulu mana kata kerja yang tepat untuk melengkapi kalimatnya dan gunakan present continuous. Nah, untuk latihan ini silakan dikerjakan dulu. Nanti teman-teman bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita bisa discuss bareng-bareng. Baik, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share dan juga likes. Dan buat teman-teman yang pengen belajar lebih detail lagi mengenai bahasa Inggris, apapun itu, baik TOEFL, TOEIC, IELTS, Speaking Grammar, teman-teman bisa hubungi di nomor ini atau cek di Instagram di agent.ect. Thank you very much. Tetap semangat. Have a good day and bye-bye.